Oke, selamat pagi, siang, sore pada seluruh mahasiswa yang hadir di kelas hari ini. Hari ini adalah pertemuan terakhir di semester ini, terkhusus untuk mata kuliah analisis sumber daya alam dan lingkungan. Hari ini adalah isu yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sudah sering sekali kita bahas hampir dalam setiap sesi diskusi kita. Topik hari ini itu selalu menjadi acuan utama, selalu menjadi gambaran, selalu menjadi solusi dalam berbagai isu di setiap minggu diskusi kita. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, konsep, prinsip, dan penerapannya dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Walaupun sebenarnya kita juga terkhusus Prodi PWK juga punya mata kuliah pilihan sebenarnya untuk memperdalam topik ini. Ada mata kuliah kota berkelanjutan, itu di sekitar semester 5 atau 6 kalau nggak salah. Itu untuk bagi mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan topik ini, tersedia mata kuliah tersebut. Nah, untuk minggu ini sendiri saya akan menjelaskan secara prinsip bagaimana kita planner mencoba untuk memahami pembangunan berkelanjutan. Ini outline yang akan kita bahas hari ini, konsep dan prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Kita juga akan bahas mengenai indikator, bagaimana indikator-indikator dalam mengidentifikasi kondisi pembangunan berkelanjutan. Ketiga, keberlanjutan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Dan keempat, mengenai beberapa breakdown prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi konsep dalam setiap proses perencanaan pembangunan, dari teknologi hijau, terus politik hijau, ekonomi hijau, perencanaan dan perancangan hijau, infrastruktur hijau, hingga gaya hidup hijau. Nah, kita mencoba untuk memahami pembangunan berkelanjutan ini. Mungkin kalau menurut saya kita bisa memulainya dengan memahami ada kata lanjut dalam pembangunan berkelanjutan, yang dalam hal ini menurut saya adalah lanjut ini ada hubungannya dengan variabel waktu. Ada hubungannya dengan variabel waktu, ada juga hubungannya dengan variabel kuantitas dan kualitas. Di mana kalau kita membicarakan, mendiskusikan soal sumber daya alam, tentunya kita juga akan membicarakan variabel manfaat. Nah, kita udah punya nih kata lanjut, di breakdown menjadi ada variabel waktu, variabel kuantitas dan kualitas, dan variabel manfaat. Paling tidak sebenarnya keempat variabel itu, kalau kita coba untuk pahami, kita akan memahami juga sebenarnya bagaimana kata lanjut dalam berkelanjutan ini. Yang artinya adalah di mana manfaat yang kita rasakan hari ini itu juga bisa dirasakan dalam variabel waktu tadi pada jangka panjang atau di masa yang akan datang, dengan kuantitas dengan kualitas
yang masih bisa kita manfaatkan. Nah, saya ingin ini menjadi pemahaman awal bagaimana rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk mengenal, memahami konsep pembangunan berkelanjutan, di mana ada kata lanjut di sana. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri itu banyak sekali para peneliti yang mencoba untuk mendefinisikan apa itu pembangunan berkelanjutan. Dan sampai sekarang pun masih terus berkembang. Definisinya, tujuannya apa, terus berkembang gitu. Karena yang kita ketahui gitu, kondisi sekarang, kondisi pembangunan sekarang pun terus dinamis gitu. Permasalahan yang lama hilang atau terselesaikan, bisa jadi ada permasalahan baru. Sifat dinamis ini dari sumber daya alam dan lingkungan lah yang membuat definisi, pengertian, tujuan pembangunan berkelanjutan terus berkembang. Pada awalnya, konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul karena isu lingkungan, sehingga pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai integrasi antara konservasi dan pembangunan. Lalu berkembang lagi pembangunan berkelanjutan menjadi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Muncullah variabel waktu tadi yang saya ceritakan dalam perkembangan pembangunan berkelanjutan. Sekarang dan di masa yang akan datang menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Lalu berkembang lagi karena masalahnya dirasakan hampir pada seluruh wilayah di bumi, sehingga menjadikannya suatu agenda global, sehingga agenda tersebut merupakan program tindak bagi pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia, yang artinya pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya dilakukan pada satu wilayah saja, karena kita mengenal ekosistem itu tidak bisa dipisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya, di mana secara spasial tentunya akan ikut mempengaruhi, sehingga secara global pembangunan berkelanjutan itu menjadi suatu kebutuhan di seluruh bagian di bumi. Dengan kata lain, seluruh negara harus mengacu pada pembangunan berkelanjutan. Banyak definisi pembangunan berkelanjutan seperti yang saya ceritakan tadi, namun sampai sekarang tidak ada definisi yang sempurna, masih terus berkembang dan berkembang. Ada yang mengatakan pembangunan berkelanjutan itu mengutamakan aspek ekologis yang menekankan pada konsep daya dukung lingkungan dan daya dukung dalam konteks manusia tadi, carrying capacity. Ada juga yang memahaminya dari sudut pandang ekonomi, di mana dalam hal ini mengedepankan sumber daya alam yang mengalami masalah dalam pengukuran dan membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kemampuan konsep ekonomi. Dalam hal ini, pandangan ekonomi ini harus disandingkan juga dengan hal-hal yang non-ekonomi. Namun, secara umum yang paling banyak diacu, yang paling banyak digunakan sebagai pertimbangan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah 3 pilar pembangunan berkelanjutan yang selalu kita bahas.
yaitu ekonomi, lingkungan atau dalam hal ini ekologi, dan juga sosial, di mana menurut kaji 2003, keberlanjutan secara ekonomi artinya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menstrukturisasi sistem produktif untuk menghemat, untuk menggunakan sumber daya alam seefektif dan efisien mungkin. Kedua, keberlanjutan dari sisi ekologi itu menjaga lingkungan tempat tinggal hunian agar nyaman dan aman melalui zero emission, sehingga secara global lingkungan ini hubungannya dengan limbah, emisi, dan dampak lain yang memperburuk kondisi lingkungan. Dan terakhir adalah keberlanjutan secara sosial, di mana berarti hubungannya dengan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Orang bisa makan, tetap bisa bekerja, bahagia, itu menjadi bagian dari aspek sosial. 3 pilar inilah yang selalu kita bahas kalau rekan-rekan mahasiswa ingat, di mana kita selalu membahas ketiga-tiganya harus dilaksanakan secara bersamaan. Karena saling terintegrasi menjadi satu sistem pembangunan berkelanjutan. Masih sama terkait tadi, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sekarang saya ambil dari sumber Haris tahun 2000, di mana aspek ekonomi di sini ditunjukkan dengan bagaimana kita mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu dengan tetap mengedepankan prinsip efektif efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Lalu keberlanjutan lingkungan, dalam hal ini mampu memelihara sumber daya yang stabil. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan secara sosial, di mana ada aspek yang ditambahkan selain yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu mengenai kesetaraan, di mana setiap orang berhak untuk hidup, orang di masa yang sekarang atau bahkan masyarakat di masa yang akan datang. Kesetaraan. Masalah keberlanjutan dalam konteks penggunaan sumber daya alam tentunya yang sudah kita pahami gitu ya. Saya selalu mencoba untuk menggunakan atau mengajak rekan-rekan mahasiswa menggunakan pendekatan supply dan demand gitu untuk memahami keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, di mana yang kita ketahui alam ini menyediakan supply tadi, dan kita melakukan pembangunan sebagai bentuk dari variabel demand, di mana keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam ini ya berarti kita menyeimbangkan antara supply dan demand. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam pendekatan supply dan demand ini, jika kita breakdown lebih jauh, kita mengenal dua istilah yang berbeda, yaitu istilah daya dukung lingkungan yang hubungannya dengan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya, dan daya tampung lingkungan. Bagaimana kita mencoba untuk mengurangi limbah, residu, sisa pembangunan kita untuk tidak ikut mengurangi kualitas lingkungan. DDL dan daya tampung lingkungan. Menurut Perman 96
Ada beberapa alasan mengapa sebenarnya kita harus menerapkan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama mengenai alasan moral. Alasan moral artinya kita harusnya sadar bahwa kita juga harus tetap menyisakan apa yang kita gunakan sekarang sehingga tetap bisa digunakan oleh generasi yang akan datang. Itu alasan moral terhadap generasi yang akan datang. Alasan ekologi tentunya yang kita tahu nilai lingkungan yang seharusnya sangat tinggi terhadap kehidupan kita, bagaimana lingkungan mensupport semua kehidupan kita itu menjadi alasan ekologi untuk tidak merusak lingkungan. Alasan ekonomi tentunya sama, kita memang tetap membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga aspek ekonomi ini nggak bisa gitu ditinggalkan. Tidak bisa hanya fokus ke lingkungan saja. Gitu. Alasannya ekonomi tetap dibutuhkan karena memang mau tidak mau kebutuhan utama kita harus terpenuhi dulu sebagai manusia. Itulah salah satu alasan ekonomi. Secara prinsip keberlanjutan sumber daya alam, saya berikan contoh 5 ini. Saya ambil dari Perman juga dalam penelitiannya tahun 96, di mana suatu kondisi berkelanjutan itu jika utilitas atau manfaat yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu. Terus keberlanjutan juga kondisi di mana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa yang akan datang terkait dengan aspek ekonomi di masa yang akan datang. Keberlanjutan juga merupakan kondisi di mana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu secara prinsip. Terus 4, kondisi di mana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam. Jadi selain tadi sumber daya alam dinilai berdasarkan produknya, tapi juga di masa depan seharusnya sumber daya alam tetap bisa memberikan jasa ekosistemnya. Dan terakhir, keberlanjutan adalah di mana kondisi minimum keseimbangan dan daya lenting dari ekosistem itu sendiri harus terpenuhi. Menurut Dali 1990, definisi operasional secara teknis pembangunan berkelanjutan adalah sumber daya alam dalam sumber daya alam, laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi supaya tadi sumber daya alamnya tetap bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Masalah lingkungan, laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan atau kemampuan lingkungan untuk mengembalikan kondisi semula. Dan terakhir adalah sumber energi yang tak terbarukan harus dieksploitasi secara quasi sustainable, mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi, di mana energi yang tidak terbarukan tadi ya terus kita kurangi penggunaannya dan menggantinya dengan energi substitusi yang lebih terbarukan supaya bisa digunakan kembali di masa yang akan datang. Ini juga sudah pernah kita bahas mengenai klasifikasi sumber daya alam, di mana untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di mana kita harus menjaga laju ekstraksi atau pemanfaatannya itu tidak melebihi laju regenerasinya. Terus untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, laju ekstraksinya atau pemanfaatannya tidak melebihi kemampuan produksi substitusinya. Dan terakhir limbah, laju ekstraksi atau pemanfaatannya tidak melebihi industri lain dan laju pendaurannya. Nah ini gambar yang selalu kita acu gitu ya untuk memahami bagaimana 3 pilar pembangunan berkelanjutan itu bekerja dalam satu sistem, di mana aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial itu saling beririsan. Pembangunan berkelanjutan dicapai melalui titik pertemuan antara ketiga unsur kunci,
yang mencakup cara pandang ekologi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, gimana kita memahaminya? Secara umum, tentunya tadi titik tengah yaitu adalah bagian yang beririsan dari ketiga pilar ini yang kita sebut sebagai sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Sedangkan untuk titik temu antara ekonomi dan ekologi kita sebutlah sebagai konservasi, gitu, dimana kondisi konservasi ini adalah kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi, namun juga tetap bisa harus menjaga aspek ekologi, lingkungan, kualitas, dan kuantitasnya. Lalu pertemuan antara lingkungan atau ekologi tadi dengan sosial, itu yang disebut sebagai dengan deep ekologi. Deep ekologi ini apa? Pada saat menjaga kuantitas dan kualitas lingkungan tadi, ada peran serta masyarakat, sehingga rasa kepemilikan akan lingkungan itu menjadi indikator kedalaman dari ekologinya. Makanya disebut sebagai deep ekologi, di mana manusia secara utuh itu secara prinsip menjadi satu dengan alam. Itu adalah titik yang beririsan antara sosial dan ekologi. Dan yang terakhir adalah area yang beririsan antara ekonomi dan sosial. Nah, ini yang disebut sebagai community economic development, di mana secara ekonomi pemanfaatan sumber daya alam itu dirasakan oleh semua bagian dari komunitas, atau dalam hal ini semua kalangan di suatu perkotaan. Tidak hanya untuk masyarakat itu sendiri, tapi juga untuk masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga disebutlah community economic development. Nah, ini saya skip saja. Ini secara detail banyak sekali teori-teori yang menjelaskan soal gambar sebelumnya. Namun kebanyakan kita mencoba memahaminya dari dasar melalui gambar 3 pilar tadi. Lanjut saja. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland 1987 ada 6 di sini. Yang pertama terkait dengan tetap harus ada pertumbuhan ekonomi yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Terus terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi. Terus perkembangan penduduk agar tetap seimbang secara demand supaya tadi tidak mendorong supply menjadi sangat signifikan digunakan. Terus keempat, tujuan konservasi dan menambah sumber daya alam yang tersedia dari sisi aspek ekologi. Dan tujuan kelima, reorientasi penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini untuk memperbaiki, mempertahankan lingkungan, sekaligus memenuhi atau menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dan yang keenam adalah mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Hubungannya dengan kelembagaan, yaitu kebijakan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro 92 ada 5 prinsip. Prinsip keadilan antar generasi, berarti kita lihat ada variabel waktu di sana antar generasi. Keadilan dalam satu generasi, berarti ada variabel kesetaraan di sana, equity. Pencegahan dini, berarti semakin awal kita mencoba untuk mengurangi dampak negatif pada alam dan lingkungan. Prinsip keempat, perlindungan keanekaragaman hayati, di mana lingkungan menjadi aspek tersendiri, di mana mereka menjadi satu sistem yang kita upayakan untuk tidak merubah sistem tersebut. Dan prinsip kelima adalah internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Internalisasi biaya lingkungan ini hubungannya dengan yang minggu lalu kita bahas soal eksternalitas, di mana dampak yang terjadi akibat transaksi kita atau faktor produksi kita di luar sana, kita masukkan ke dalam sistem kita
yang kita sebut sebagai upaya internalisasi biaya. Jadi biaya yang kita keluarkan itu tidak hanya soal produksi dari kegiatan kita sendiri, tapi kita memasukkan biaya dampak dari lingkungan yang kita hasilkan ke dalam faktor produksi kita. Ini tadi saya sudah jelaskan terkait dengan keadilan, terkait dengan satu generasi tadi. Selain itu juga ada keadilan terkait dengan antar generasi. Tadi saya sudah jelaskan hubungannya dengan variabel waktu, di mana kita mencoba untuk memberikan mempertahankan nilai moral kita untuk memberikan kesempatan generasi yang akan datang dan generasi yang sekarang gitu ya, untuk memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu juga keadilan, kesetaraan, equity di satu generasi yang sama, di mana antara golongan yang satu, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya masih bisa menggunakan sumber daya alam yang sama. Sama seperti pada saat kita membahas soal kasus memberikan biaya pada air sebagai kebutuhan utama. Prinsip internalisasi yang sudah saya jelaskan tadi, hubungannya dengan eksternalitas. Kita mencoba untuk memasukkan biaya yang ada di luar kita, namun itu merupakan akibat dari kegiatan produksi kita, sehingga kita sebut internalisasi biaya lingkungan dari eksternalitas itu. Dalam memahami sumber daya alam dan lingkungan terkait pembangunan berkelanjutan, ada satu model yang biasa digunakan untuk melihat lebih dalam indikasi kondisi dari ketiga pilar itu, yang disebut sebagai SPR, State Pressure Response, atau status tekanan respon. Ini dimodifikasi dari OECD 2003. Kita coba next, ada satu gambar yang akan lebih mudah untuk kita pahami. Ini untuk memberikan pemahaman bahwa kegiatan-kegiatan manusia itu memberikan tekanan, yaitu pressure, tentunya juga akan mempengaruhi kualitas sumber daya alam, yaitu state, kondisi sumber daya alam, kondisi kualitas dan kuantitas, dan societal respon adalah masyarakat merespon perubahan-perubahan yang terjadi melalui kebijakan-kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sektoral melalui perubahan kesadaran dan perilaku. Juga terjadi pada tekanan lingkungan. Coba kita next. Nanti kalian bisa baca gitu ya, kalian bisa pause, kalian bisa baca. Terus saya ingin coba untuk menjelaskannya lebih konseptual gitu, terkait dengan PSR ini gitu ya. Di kiri atas kita bisa lihat, kita akan bahas pressure gitu ya, tekanan, di mana tekanan ini adalah variabel dalam kita memahami pembangunan, sehingga kita melihatnya dari sisi kegiatan manusia, dampaknya, ada aspek energi di dalamnya, transportasi, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sehingga pressure di sini tuh hubungannya dengan kita, dengan demand pembangunan. Lalu ada garis ke kanan yang menunjukkan tekanan, memberikan penekanan gitu terhadap state atau kondisi atau keadaan yang dimana di sini menggambarkan lingkungan. Kebayang? Menggambarkan lingkungan di mana pembangunan tadi memberikan dampak, memberikan tekanan terhadap udara, air, tanah, keanekaragaman hayati. Namun juga sebaliknya, di mana kondisi ini juga tentunya aspek kondisi ini, udara, air, dan lain-lain tadi memberikan dukungan sumber daya terhadap pembangunan yang menjadi bagian dari pressure tadi. Saya rasa cukup jelas. Nah, bagian yang bawah ini sebenarnya adalah respon. Pada saat kita melihat adanya tekanan tadi, adanya
kebutuhan kita akan sumber daya alam, sehingga kita sebagai center dari sistem ini, yaitu manusia sebagai center dalam sistem ini, memahami kedua hal tersebut dengan sama dan mencoba untuk meresponnya berdasarkan apa? Meresponnya menggunakan instrumen-instrumen yang bisa kita buat. Regulasi, kebijakan, teknologi baru, nilai budaya baru masyarakat misalnya. Jadi upaya kita untuk merespon bahwa kita butuh ekonomi dalam hal ini yang dianggap sebagai pressure, penekan, namun kita juga butuh keadaan dalam hal ini adalah kondisi lingkungannya yang saling berhubungan. Sehingga kita merasa kita butuh melakukan pengelolaan terhadap pembangunan dan pengelolaan terhadap lingkungan. Ini kira-kira menggambarkan model pressure, state, dan respon tadi. Yang nantinya pemahaman terhadap respon ini akan mengikutsertakan satu pilar tambahan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar kelembagaan, selain ekonomi, ekologi, dan sosial. Terkait dengan aspek sosial, ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kita mengindikasikan apakah suatu wilayah menerapkan pembangunan berkelanjutan apa tidak dari sisi aspek sosial. Pertama kita lihat wilayah tersebut apakah berupaya untuk mengurangi kemiskinan, apakah berupaya untuk mengelola demografi terkait dengan pertumbuhan penduduk, apakah memberikan layanan pendidikan yang baik apa tidak untuk seluruh masyarakat, layanan kesehatan yang baik apa tidak untuk masyarakat, dan apakah wilayah tersebut juga memiliki kebijakan terkait dengan pemenuhan permukiman bagi seluruh masyarakat sekitarnya. Nah, 5 aspek ini yang menjadi indikator bagaimana kita menilai pembangunan berkelanjutan dari sisi aspek sosial. Lalu untuk aspek ekonominya, kita bisa lihat bagaimana apakah ada upaya untuk kerjasama dengan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini mungkin bisa aspek internasional, karena kita ketahui tadi secara ekonomi, secara ekologi, kita tidak bisa terpisah dari wilayah di luar wilayah kita atau negara di luar negara kita. Terus bagaimana pola konsumsinya, apakah sudah mulai menggunakan energi-energi terbarukan atau energi-energi substitusi dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Terus bagaimana pengelolaan sumber daya keuangannya, apakah semua pengelolaan sumber daya keuangannya sudah menerapkan aspek hijau seperti yang kita pahami minggu lalu mengenai kita belajar bagaimana menghitung PDRB hijau. Keempat, bagaimana apakah ada transfer kapasitas kerjasama dan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kemampuan atau modal kapital terkait dengan penggunaan teknologi untuk secara signifikan mengurangi dampak lingkungan. Dari aspek lingkungan kita bisa lihat dari sisi air dan lahan yang seperti yang saya bahas gitu ya, dua hal ini menjadi kebutuhan pokok gitu. Bagaimana air, apakah ada perlindungan terhadap kualitas air dan persediaan air terkait dengan perlindungan laut dan pesisir. Terus untuk aspek lingkungan, apakah ada pendekatan untuk aspek lahan, apakah ada pendekatan terintegrasi perencanaan sumber daya lahan, terus pengelolaan ekosistem rawan, pengelolaan ekosistem rawan dan pembangunan pegunungan berkelanjutan, dan peningkatan pembangunan perdesaan dan pertanian berkelanjutan. Ini aspek-aspek untuk melihat apakah ada indikasi penerapan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan. Terus untuk masih aspek lingkungan, kita bisa lihat dari atmosfer dan sumber daya alam lain. Saya rasa ini saya skip saja. Terkait limbah, kita juga tetap harus mempertimbangkan bagaimana suatu wilayah harus mampu mengelola limbahnya dengan baik sebagai indikasi aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tadi yang saya bahas gitu ya.
di mana aspek kelembagaan ini menjadi sangat penting untuk bidang kita gitu, karena ini salah satu instrumen yang kuat gitu untuk bidang perencanaan wilayah dan kota dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Karena kita sendiri gitu ya, salah satunya bergerak di tataran makro. Kita membuat peraturan yang menjadi payung dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih teknis. Sehingga tentunya kita perlu pertama keterpaduan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kedua, kita butuh ilmu pengetahuan dalam semua pertimbangan kebijakan kita. Ketiga, kita butuh pemahaman yang utuh terhadap mekanisme dan instrumen hukum internasional. Keempat, kita butuh informasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu pengetahuan tadi dalam pembuatan keputusan. Dan kita juga butuh penguatan hukum dari kelompok mayoritas, di mana itu ditandai dengan banyaknya diskusi-diskusi yang dilakukan kepada masyarakat sebagai bagian yang akan menerima dampak positif atau negatif dari pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam kelembagaan ini juga mengikut sertakan aspek partisipatif masyarakat. Saya berharap sekali mahasiswa bisa memahami aspek kelembagaan ini, pentingnya aspek kelembagaan ini dalam bidang kita. Dimana tadi kita mencoba untuk membuat suatu payung makro gitu ya, dalam hal ini instrumen regulasi, untuk menjadi acuan kegiatan-kegiatan yang teknis termasuk pembangunan yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Ini kalian bisa baca, ini terkait dengan penjelasan lebih lanjut aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan tadi. Next. Ini juga kalian bisa baca gitu ya, ini lebih detail lagi sketch sebelumnya tadi, bagaimana lingkungan-lingkungan yang berbeda yang menjadi satu bagian dalam satu sistem ternyata juga memberikan konflik yang harus tetap dipertimbangkan, di mana antara urban society, perkotaan dengan lingkungan binaan dan pembangunan ekonomi itu menghasilkan pertimbangan dalam penekanan pada keterkaitan antara kegiatan rutin harian rumah tangga dan tata ruang perkotaan. Lalu aspek lingkungan binaan dan pembangunan ekonomi hubungannya dengan penduduk dan kegiatannya ini menghasilkan penekanan pada peran manajemen pertumbuhan dan tata ruang serta fungsi-fungsi secara efisien, termasuk dengan penerapan konsep complexity. Terus terkait dengan penduduk dan kegiatan, transformasi regulasi manajemen tadi dengan lingkungan biofisik itu menghasilkan penekanan pada keberlanjutan dan kesetaraan antar generasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pembangunan berkelanjutan pun itu sampai sekarang masih berkembang. Di mana sebelumnya tujuan pembangunan berkelanjutan itu fokus pada lingkungan, bagaimana upaya pengendalian pencemaran. Sekarang mulai membahas soal ekoefisiensi, di mana kita tetap harus bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kita dengan tidak mengorbankan kualitas lingkungan. Di masa depan terkait dengan eco-effectiveness, yaitu memproduksi tanpa memberikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan terakhir, di masa depan kemungkinan besar tujuan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana ekonomi yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya dalam keterbatasan lingkungan, dan pemanfaatan yang disertai model alam, penciptaan kembali, serta kelahiran kembali, dan pembaharuan dari sumber daya alam dan lingkungan.
Nah, ini mungkin akan lebih banyak saya skip karena ini terkait dengan konsep-konsep penerapan pendekatan-pendekatan penerapan pembangunan berkelanjutan pada sektor-sektor tertentu, di mana yang pertama green science, di mana berarti ilmu pengetahuan pada semua aspek itu mencoba untuk memberikan solusi-solusi yang selalu meminimalkan dampak terhadap lingkungan, di mana green science juga berhubungan dengan teknologi hijau, di mana teknologi-teknologi dalam faktor produksi itu tetap harus mengedepankan aspek lingkungan, mengurangi seminimal mungkin limbah yang dihasilkan, residu yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Green politik, di mana aspek kelembagaan yang mengikut sertakan lingkungan tadi, termasuk dalam hal ini adalah KLHS yang kita bahas kemarin, di mana KLHS menjadi bagian yang diharuskan dalam semua prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap produk pembangunan berkelanjutan itu bagian dari green politik. Green economy, bagaimana sebenarnya upaya untuk memenuhi kebutuhan tadi, tapi juga sekaligus sebenarnya tidak hanya mengurangi gitu green economy ini, tapi sekaligus meningkatkan kembali kemampuan alam, kemampuan lingkungan. Green planning dan design terkait arsitektural, infrastruktur bangunan, dan pemanfaatan ruang. Lalu muncul konsep kota hijau. Nah, ini kalian juga bahas gitu ya. Ada satu mata kuliah pilihan terkait kota hijau, merupakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam mendesain suatu kota terkait dengan mengurangi limbah, penerapan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan. Ini beberapa atribut kota hijau. Saya next saja, kalian bisa baca, pause. Ada infrastruktur hijau tadi, konsep-konsep infrastruktur hijau, konsep-konsep transportasi hijau, green building, green community, di mana masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan, dalam memenuhi kebutuhan dan mengelola lingkungan. Dan tadi terakhir terkait green lifestyle gitu ya, yang kita ketahui beberapa minggu ini sedang booming sekali penggunaan sepeda gitu ya, di kota-kota besar terutama di metropolitan Jakarta. Karena memang ini kondisi ataupun keadaan yang bisa jadi suatu lompatan untuk gaya hidup perkotaan gitu ya, bahwa sepeda menjadi pilihan dalam melakukan mobilisasi. Oke, cukup untuk hari ini, tidak banyak. Mungkin nanti materi lengkapnya akan saya sampaikan di Google Classroom. Ini adalah materi terakhir gitu ya untuk semester ini. Kita sudah bertemu 2 semester ini, semester lalu dan semester ini. Mungkin kita akan bertemu lagi langsung di pelaksanaan skripsi sepertinya gitu. Jadi mungkin 2, 3, atau 4 tahun lagi kita akan bertemu lagi. Itu saja mungkin untuk saya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Saya ikut senang melihat ada beberapa orang yang sudah menempatkan dirinya sebagai mahasiswa gitu ya. Yang saya selalu sampaikan,
ubah cara belajar kalian yang kalian gunakan semasa SD, SMP, SMA. Karena beda sekali. Pada saat kalian ingin sukses di perkuliahan, maka saran saya ubah. Dimana jadikan suatu perkuliahan ini adalah kebutuhan gitu. Bukan rutinitas seperti SD, SMP, SMA. Kebutuhan untuk mengembangkan diri pada bidang khusus ini. Dan saya melihat itu di beberapa orang. Itu berarti bisa gitu. Dan saya berharap yang lain juga sebelum terlambat gitu ya. Mas baru 1 tahun ini, saya berharap yang lain juga bisa lebih mandiri dan inisiatif gitu dalam mengembangkan dirinya terkait ilmu pengetahuan, khususnya bidang planning ataupun leadership. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi, di kampus pendidikan tinggi ini, kalau kalian tidak menjemput ilmunya, ya kalian tidak akan dapat apa-apa gitu. Kalian duduk manis di kelas, seperti pada saat SMA, kalian tidak akan dapat apa-apa. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga nilai tugas dan UASnya juga maksimal. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua yang saya lakukan insya Allah itu untuk memberikan banyak pecutan ketimbang banyak hadiah kepada teman-teman yang lain, rekan-rekan mahasiswa, supaya terdorong untuk belajar dan inisiatif. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.